Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman online Bunda Ici? Ketemu lagi sama saya. Alhamdulillah, bagaimana kabar teman-teman? Doa saya semoga teman-teman sehat dan selalu dilimpahkan rezeki. Amin. Teman-teman, video budgeting kali ini saya bagi menjadi 2 bagian. Khusus video ini kita akan membahas budgeting, evaluasi budgeting April dan beberapa obrolan ringan seputar tentang budgeting juga. Baik, kita bahas dahulu tentang evaluasi budgeting di bulan April. Untuk di bulan April, alhamdulillah sebagian sesuai dengan budgeting, tetapi ada juga yang over budget. Kita bahas dulu. Yang pertama, les anak sesuai, yaitu 752.000, zakat mal 125.000, beras itu ada selisih 6.000 rupiah, alhamdulillah. Kemudian uang kebersihan sesuai, arisan 300.000, uang jajan anak 312, jajan bunda 100.000, sumbangan sukarela sekolah 50.000, belanja bulanan 200.000 tidak bersisa, kemudian belanja mingguan 1.200.000 juga tidak bersisa. Gas saya anggarkan 185.000, ternyata over budget 20.000 karena pas beli naik menjadi 205.000. Servis motor saya anggarkan 100.000, tapi ternyata hanya terpakai 75.000, berarti ada kelebihan 25.000. Bensin 60.000, pulsa 100.000, dana tak terduga alhamdulillah tidak terpakai 200.000. Terus dana gift seperti yang sudah saya bilang di video budgeting bulan April, bahwa 100.000 akan saya pakai membelikan produk-produk kebersihan untuk panti asuhan di belakang rumah. Sudah saya serahkan kepada panti asuhannya. Kemudian dana emergensi 300.000 sesuai budget semua. Dana sinking fund Ganesha juga dalam rekening. Untuk tabungan Iwa Bank tidak terpakai, berarti ada selisih 100.000 tidak terpakai karena tidak ada pertemuan arisan, yang ada hanya kegiatan bakti sosial di bulan Ramadan. Kemudian sinking fund Antam ada di rekening 100.000. Jadi di bulan ini ada sisa 331.000. Alhamdulillah. Sedangkan untuk minus 20.000-nya saya backup aja dari uang jajan saya. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, alhamdulillah juga di bulan suci ini saya mendapat THR dari orang-orang tersayang. Jadi sebagian saya tabung dan sebagian saya putuskan untuk membeli kosmetik. Kenapa saya putuskan untuk membeli kosmetik? Karena saya ada sinking fund make up, targetnya hanya 500.000. Jadi saya putuskan lebih baik saya beli aja THR saya sebagian dengan kosmetik. Jadi saya bisa fokus ke tabungan Ganesha dan tabungan yang no target. Jadi kosmetik itu nggak ada lagi nanti di bulan berikutnya. Nah, rencananya karena sinking fund kosmetik itu tidak ada lagi, udah beli pakai uang THR, maka uang sinking fund yang ini, yang kosmetik, saya masukin celengan aja. Kemudian yang ini juga sama, karena saya lagi malas ke ATM, jadi rencananya mau saya masukkan ke celengan ini juga. Jadi alhamdulillah ya, bisa ini nambah isi celengan no target. Ini nanti tinggal saya linting-linting dan masukkan ke celengan. Kenapa saya putuskan beli sinking fund kosmetik?
walaupun sinking fund Cosme itu sangat santai, tetapi lebih makin dikit dalam anggaran, maka bisa lebih konsentrasi lagi dalam mewujudkan sinking fund yang saya bikin. Nah, sebelum saya cerita yang satunya lagi, saya tunjukkan dulu apa yang saya beli dan apakah sesuai dengan keinginan saya, bahwa untuk sinking fund kosmetik targetnya kan 500.000. Apakah belanjanya sesuai teman-teman. Dan kurang lebih saya belanja kosmetik makeup ini 460.000. Jadi ini cushion, ini bentar ya, ini cushionnya, ini primernya, ini maskara saya beli di Alfa aja karena lagi promo dan jauh lebih murah dari promo di official. Kemudian ada lipstick ini. Oh ya, cushionnya saya beli 2 teman-teman. Sebenarnya saya biasa pakai nomor 02, cuma sellernya bilang 02 habis, jadi saya coba 03. Alhamdulillah masih masuk warnanya di kulit saya. Terus apalagi yang saya beli, ini maskara lagi, pensil alis, sama juga ini pensil alis. Ini 3 barang ini 57.000. Yang ini 3 barang ini 166.000. Lipstick ini 59 kalau saya nggak salah ingat, ini 49.900. Lipsticknya saya beli 3 teman-teman, 2 udah saya pakai. Satu lipstick ini Nagita Slavina, satunya lagi warna ini nih. Dah, kenapa harus segera juga saya beli makeup? Selain saya butuh, memang udah harus beli ya teman-teman. Kayak gini aja udah lama nih, dari Desember 2020, jadi udah kebayang lah, udah tintanya itu nggak maksimal lagi kayak gini, udah nyaris habis. Dan pensil alis saya yang lain pun juga, rupanya saya juga nggak sadar, rupanya udah expired pada bulan Januari 2002. Jadi memang nggak mau memang harus beli kosmetik yang saya butuhkan. Demikian pula maskaranya, ini tinggal menghitung hari aja lah nyawanya ya, karena sama nih 2020. Jadi urusan kosmetik makeup khususnya memang harus saya beli karena saya butuh, karena aktivitas mau nggak mau memang membutuhkan ini. Kemudian ada cerita lain lagi nih teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa saya punya sinking fund untuk les anak-anak di Ganesha Operation, tetapi akhirnya seperti saya bilang di video budgeting bulan April, bahwa saya segera mendaftarkan anak-anak. Alhamdulillah rezekinya anak-anak mungkin ya teman-teman, di bulan April saya mendapatkan uang arisan, jumlahnya nggak seberapa, dan alhamdulillah ditambahin suami, jadi anak-anak udah saya daftarkan. Berapakah jumlah yang harus saya bayar? Jumlahnya segini, 8.678.000. Alhamdulillah. Rupanya di sana tempat les ini ada macam-macam jenis diskonnya teman-teman. Jadi kalau daftar lebih awal maka diskonnya 20%. Karena mungkin saya udah jelang-jelang akhir, jadi saya cuma dapat diskon 17%. Terus kalau kakak beradik daftar di tempat les yang sama, dia dapat diskon tambahan 5%. Makanya totalnya saya membayar 8.678.000. Artinya apa? Berarti untuk sinking fund Ganesha yang 14 juta itu, kalau sudah tercapai 9 juta atau 8.678, saya udah stop. Kok
bisa timbul 14 juta. Karena pada saat itu kan saya membaca brosur, misalnya daftar anak SMP sekian, anak SD sekian, saya totalkan. Karena saya nggak tahu ada diskon-diskon, maka muncullah kurang lebih yang dibutuhkan adalah 14 juta rupiah. Tapi ternyata di sana seperti itu teman-teman, ada diskon 5%, diskon kakak beradik, terus ada diskon pendaftaran. Jadi makin awal daftar makin gede diskonnya, tapi makin telat daftar makin kecil diskonnya teman-teman, begitu. Terus selain itu ada juga diskon loyalitas. Nah, saya lupa jumlahnya berapa persen, intinya dapat diskon lagi teman-teman. Jadi bagi siswa yang udah pernah belajar di bimbel itu mau daftar ulang, dia dapat diskon loyalitas. Jadi intinya makin awal daftar makin gede diskonnya, dan kalau meneruskan kembali dapat diskon loyalitas. Alhamdulillah, ini rezekinya anak-anak teman. Jadi di bulan April nanti ada banyak sekali perubahan dalam budgeting. Oh iya, ada hal lain yang lupa saya bahas sama teman-teman juga, yaitu kenapa sih saya nggak bikin anggaran bulan puasa? Kenapa sih saya nggak bikin anggaran lebaran? Pertama, kalau bulan puasa saya nggak perlu menambah anggaran ataupun mengurangi anggaran teman-teman, karena bulan puasa itu kita kan makannya hanya 2 kali, pada saat berbuka dan pada saat sahur. Meskipun memang saya akui ada beberapa harga yang naik, tetapi karena dibatasi oleh jam makannya hanya 2 kali, saya rasa tidak perlu membuat anggaran khusus bulan puasa. Jadi biasa aja, nyantai aja. Kemudian untuk anggaran lebaran, kenapa saya nggak bikin sinking fund lebaran? Alhamdulillah sejak menikah dengan suami saya, setiap lebaran suami yang menyediakan anggarannya. Contoh kecilnya kayak gini teman-teman. Misalkan lebaran nih, mau bikin jamuan apa untuk tamu yang datang, katakanlah bakso. Jadi suami yang beli baksonya, berarti tugas saya tinggal membeli bumbu-bumbunya seperti bawang goreng, daun bawang, seledri, paling itu ya. Kalau stok garam dan lada masih ada, paling bawang putih juga masih ada. Jadi anggaran yang saya keluarkan cuma sekian dari uang belanja di minggu pertama. Jadi tiap lebaran kayak gitu. Misal lebaran tahun depan juga sama nih, suami pengen apa, bikin pempek misalnya, berarti suami yang cari ikannya, ikan gilingnya, berarti saya tugasnya menyediakan tepung tapiokanya, terus telurnya, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau untuk lebaran saya tidak membuat anggaran khusus lebaran. Terus bagaimana dengan angpau untuk anak-anak kecil? Sama, suami juga yang sediakan, tapi jumlahnya nggak berlebihan ya. Ya sekedar untuk menyenangkan anak-anak kecil yang datang ke rumah. Ya nominalnya nggak seberapa lah untuk anak-anak itu. Jadi nggak gede-gede banget. Yang penting ada aja untuk anak-anak di sana. Begitu teman-teman ceritanya. Jadi di bulan Mei nanti akan banyak sekali perubahan anggaran, tetapi tetap sesuai budget yang dikasih suami, yaitu 5 juta. Jadi itulah cerita saya di bulan April ini. Oh ya teman-teman, di akhir video saya tidak lupa disclaimer ya teman-teman. Video budgeting ini saya bikin bukan untuk pamer, bukan untuk ria, bukan. Siapalah saya kalau masalah untuk pamer atau ria, itu gak pernah terlintas, karena prinsipnya gini, di atas langit masih ada langit. Jadi buat teman-teman yang nonton, ambil aja sesuatu yang bagus. Ada yang bagus dari video budgeting saya, bisa diambil, kalau enggak diabaikan aja.
Baik, sebagai penutup dari saya, ini ada ketemu bagus banget berhubungan dengan budgeting, teman-teman. Oke, masih kabur ya. Kamu harus berani untuk bilang gak punya duit, walaupun masih ada duit di tabungan. Jangan pernah bilang kalau kamu masih punya duit di tabungan ketika kamu mau beli sesuatu yang bukan kebutuhan kamu. Kenapa? Semakin kamu mempermudah pola pikirmu, maka akan semakin mudah juga buat kamu ngabisin duit yang kamu punya. Yang harusnya kamu lakukan itu mengubah mindset kamu, jadi bilang gak punya duit tiap mau beli sesuatu yang kurang dibutuhin, atau tiap kamu mau diajak hedon sama teman-teman kamu. Supaya apa? Supaya bukan buat menanamkan mindset kalau kamu itu miskin, tapi ini adalah cara buat menanamkan mindset disiplin terhadap duit-duit yang udah kamu tabung selama ini. Sumbernya dari Instagram Halo Duit. Ini bener banget, teman-teman. Jadi kadang ya, walaupun kita udah bikin budgeting, kita pun tahu kita punya sinking fund banyak di rekening-rekening, kalau kita nggak disiplin, akhirnya nggak mau tergoda atau terpakai dari dana-dana yang udah kita simpan. Jadi intinya kalau pesannya ini, kita harus berani bilang tidak kalau memang belum ada anggarannya, daripada kita memakai dana-dana lain yang peruntukannya bukan sesuai dengan sinking fund yang udah dibikin. Gitu, teman-teman. Ini bagus banget walaupun panjang tapi ngena banget. Oke, teman-teman, sekian aja dulu evaluasi budgeting di bulan April. Sampai jumpa di video budgeting bulan Mei. Dadah, assalamualaikum.